antara hal Ya. Habib Rizik dengan Gus Dur. Maaf saya bilang. Bang Wali TikTok, seandainya Nggak pakai Gus Dur- seandainya, Iya, sesuatu yang gini loh, fakta Bang kok seandainya Wali. nggak bisa saya pakai ilmu seandainya. Sudah Ah, terjadi gini dan loh. orangnya satunya masih hidup. Apa Ah, salahnya minta maaf? Ya gini loh Bang Wali, seandainya Nggak Gus Dur pakai tidak seandainya nggak mau. Kamu jangan sok tahu tentang proses apa yang terjadi antara Gus Dur dengan Habib Rizik. Kamu anak kemarin sore. Kamu anak kemarin sore. Kamu anak kemarin sore nggak pernah ketemu sama Gus Dur kamu. Kalau anak kemarin sore, jangan bawa-bawa Madura. Madura ini biasanya begini-begini. Itu narasi-narasi yang bagaimana kata-kata kamu itu adalah umum semua Madura. Makanya akademis ini berbicara tentang kata-kata. Ketika sampian menarasikan seperti itu sebagian kecil, nah begitu, jangan langsung Maduranya itu. Makanya sekolah dulu biar tahu bernarasi, diskusi secara ilmiah, jangan nyeplas-nyeplos seperti itu. Maka dianggap orang apa kalau nyeplas-nyeplos seperti itu. Gini Gianjas, aku mau nanya Gianjas, ya kan? Kalau bagi saya Bang, kalau orang Madura itu masih percaya dengan kualat, dengan karomah gitu Bang Gianjas gitu. Nah, ya, itu makanya kalimat itu tidak bisa. gitu. Enggak begitu. Saya orang Madura, Bang. Berarti menempatkan dengan kualat, dengan karomah keyakinan gitu ya Bang Nusantara. Gitu. Saya orang Madura. Salah Anda kalau bilang seperti itu. Nah, terus Keliru, gimana yang keliru. benar? Pertanyaannya tuh gini loh, kenapa para bujuk itu kok tidak dipakai nama asli? Bujuk Latong, bujuk ini, nggak ada yang nama asli itu. Tahu nggak sampean sejarahnya? Enggak, Gitu loh. enggak, maksud saya aku nanya itu orang Madura ini- nggak percaya dengan kualat, dengan karomah itu dari apa Bang? Coba Bang. Loh, yang ngomong itu Anda. Yang ngomong itu Anda tentang kualat. Siapa Lah, yang tempatkan bilang? kualat. Jadi gini, tentang pribadi aja bang, gak usah bawa suku bang. Makanya kalau memang itu adalah kamu, bilang aja kamu, gitu loh. Orang Madura itu tambah cerdas. Menempatkan kualat dan tidak kualat itu kita tahu mana, Gini, Bang, ya. gitu loh. Ayo Sementara ada coba kita telusuri di pondok-pondok Bang, pondok-pondok besar, contohlah di besar, pondok-pondok di kenapa? Bangkalan. Kamu Adakah pernah enggak di santrinya Bangkalan? itu Pernah enggak mondok di lawan Bangkalan? dengan apa gurunya Sampean Bang? pernah mondok di mana? Pernah mondok di Bangkalan mondok di enggak? mana? Hah? Sampean pernah mondok di Madura di mana? Enggak pernah mondok saya Bang. Loh, kamu enggak pernah mondok, ngomongin tentang pondok terus Nah, cuma gimana? kan teman saya tuh banyak yang mondok Kalau Bang. tidak pernah mondok, katanya jangan lagi. menarasikan Ayo coba Kiai, pondok-pondok Bang, di lain, Madura, Bang. kemudian Walau- kau bawa dengan narasi yang salah. Hati-hati ya. Kamu nggak pernah merasakan mondok, tapi kamu berbicara tentang pondok, katanya lagi. Aduh, Bang, susah itu, nggak bisa. ini Bang, putra kiai yang paling kecil yang belum berilmu sama sekali pun itu sangat dihormati Bang di Madura Bang. Kalau di Siapa? Oke, dihormati itu tidak hanya dalam konteks anak kiai atau anak siapa. Memang aturan orang beragama Islam itu menghormati kepada siapapun, Bis. Iya, Kiai Wali Tutok, tapi kalau di Madura itu Wali Tutok. Oke, aku nanya, emang ajaran Islam di Madura beda dengan di Jawa Tengah? Loh. Ya, kita itu sebagai apa ya Bang di TikTok ya? Sebagai murid, kita kan wajib menghormati guru, Kalau menghormati. bicara menghormati itu tidak dalam konteks murid kepada guru, kepada siapapun kita diperintah untuk menghormati. Bahkan apa mengtakdimi ke putra-putra guru yang belum berilmu sama sekali itu ditakdimin, bahkan sampai ke Iya, hewan. konteks tadi ditakdimi. menghormati bukan hanya kepada putra guru, kepada siapapun, Bis. Iya, kalau menghormati kan sudah hukum Lalu adat. aku nanya, dasar Adat kualat itu Indonesia kan pakai gitu, kaidah Bang. apa? Kualat itu diambil dari apa? Referensi apa kualat itu, Bis? Dasarnya apa? Kualat itu diambil dari Quran, dari hadis, atau dari mana coba? Itu Bang. Ayo jelasin ayo. Itu kan hukum adat. Hukum adat itu tidak bisa tidak ada di Kata Al-Quran. siapa hukum adat? Sejak kapan kualat hukum adat? Al-ada al-muhakkamah.
Aduh, salah kamu, Fis. Ayo Narasinya gimana? kamu. Kata siapa kualat hukum adat? Dari mana sumbernya? Kamu tahu Lah, nggak iya. apa itu referensi daripada kualat? Apa standar kualat? Apa batasan kualat? Apa yang dinamakan kualat? Apa tadi di talk? Coba jelasin Loh, dong. kamu tadi yang bernarasi kualat kok sekarang Makanya, kamu jelasin bingung. Makanya kan kalau di Madura itu kan sampai ke hewan peliharaan gurunya pun Enggak, aku nanya dihormati, referensi Bang. kualat itu apa? Arti kualat itu apa? Ma maknal kualat wa ma adro kamal kualat. Ayo apa? Kurang paham aku, Bang. Ya sudah, kalau nggak Gini, paham Bang, jangan kalau diomong. kualat Gini aja, Gini, gini aja Bang, wali Mas- top. Mas Gini aja Hafiz. wali top. Mas Hafiz, Gini kalau aja. saya coba mendefinisikan kualat, kualat itu kan begini, kejadian yang tidak menyenangkan atas seseorang diakibatkan ketidakhormatan atas sesuatu yang diyakini atas dia punya kehormatan, kayak gitu loh. Berarti kejadian itu negatif atau kejadian yang tidak menyenangkan. Itu kan Sumbernya kualat dari kan mana, gitu Pak Adro? sebenarnya. Waedlo, sumbernya dari mana? Pendapat siapa Enggak, itu? maksudnya gini Bang, berdasarkan gini. Saya coba menggambarkan gini. Karena kan sini kualat itu kan bersifatnya psikis saja Bang. Oke, aku Ketakutan nanya, kualat orang, itu kan? bagian dari agama bukan? Bukan, kualat itu Oke, bagian berarti dari bebas ya. kepercayaan Kalau sebenarnya. sampean sudah sepakat kualat bukan dari bagian agama, berarti jangan menganalogkan kualat dalam perspektif keagamaan. Enggak Bang, saya tadi bertanya dengan Bang Hafiz. Kan kita bertanya begini Bang, Mas Wali TikTok. Saya bertanya, apa untungnya dan apa ruginya ketika tidak percaya kepada Habib? Saya bertanya begitu. Lalu Hafiz bilang, takut kualat. Saya bilang, kalau bicara takut kualat hanya karena tidak percaya kepada Habib, apa kejadian atau apa namanya yang pernah kamu lihat, istilahnya begitu. Ada orang yang meyakini bahwa Habib bukan zuriat Nabi. Ada nggak pernah kita lihat mereka yang tidak percaya kepada Habib dapat kualat? Itu loh pertanyaan saya kemarin. Awal pertama begitu. Nggak ada. Nah, maka Assalamualaikum. Logikanya itu begini, Bang. Kalau kayak yang dikatakan Hafiz itu kan bahwa anak kiai hewannya itu kemudian dihormati. Berarti kalau bukan anaknya kiai punya orang lain enggak perlu dihormati itu. Berarti dia sudah membeda-bedakan itu udah mulai luas. penghormatan. Pembahasannya jadi luas. Bukan lebih luas. Makanya Bukan aku lebih nanya, luas. perspektif Apis itu diambil dari mana? Quran ya, Pis. Kamu buka, Pis. Al-Hujurat, Pis. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Mau nabrak perspektif kualatmu dengan ayat ini, silakan tabrak kalau berani. Hafiz, harusnya Ayo, Hafiz tabrak, ngerti ayo. dari terbatasi dari kualat itu apa, baru nanti bisa bicara. Ya. Kalau tidak mengerti Ya, kualat Silakan itu, dulu. kalau kita janganlah. memahami kualat itu seperti apa, baru kita bisa Apa? lanjutkan diskusi. Baru Benar nggak? lanjutan, ayo. Betul, Nah betul. gitu loh. Terkadang kan begini, Mas Interpretasi Wali. dari kualat apa? Bentar aku dulu ya mau jelasin ya. Ya, oke. Bang, Kualat contoh, Bang. apa? Ini contoh Bang ya, ini contoh. Enggak, jangan contoh Nggak, dulu. jangan contoh Apa dong. determinasi Arti dari dulu, kualat itu makna sendiri? kualat apa? Makna kualat apa? Baru nanti kita lari ke sana. Ya gini loh Bang. Kita kan ngaji ke guru, padahal kita itu Enggak. Bukan Determinasi ngaji dari ke makna guru, kualat. arti kualat itu apa? Artinya kualat itu apa? arti kualat ya. Ini yang tidak bermanfaat Bang. Kenapa? Ilmu yang nggak manfaat ya. Ilmu yang nggak manfaat. Iya gimana sih itu mau? Aduh. Udah nggak usah diterusin artinya kualat aja nggak tahu. Gini loh Bang. Anda percaya nggak Bang dengan ada 2 orang santri mondok Bang? Enggak, di mana Minta itu dulu. arti kualat apa? Jangan lebar kemana-mana. Ya gini kamu. loh Udah, Bang. udah, Nggak bisa Nggak arti bisa. kualat apa dulu coba? Ya biar bisa dibantah nanti saya. Enggak itu- bisa, wong kamu Ibu. memanen aja belum, artinya aja belum bantah gimana? Arti kualat apa? Jadi nanti salah. Oh, ada seorang tua santri mondok. Enggak, itu tasawur namanya. Gimana?
Yang satunya nggak bisa begitu, Hafiz. Itu namanya Nggak bisa, nggak eksplorasi, bisa. nggak bisa begitu. Apa dulu artikan kualat itu apa? Baru kamu memberikan taswir, memberikan percontohan atau gambaran, gitu loh, Pis. Pada saat kita tahu artinya kualat, nanti contohnya nggak salah, gitu. Ini Artikan artinya dulu, kualat artikan aja dulu salah. kualat itu apa? Dengan contoh. Aku paham. Aku paham gini loh Bang Muhammad Ali. Misalkan kan. Jangan misalkan arti kualat Iya, apa? Bang Ali Talk. Saya akan mengartikan. Misalkan Nggak kita bisa. Kalau mengartikan nggak ada awalan misalkan nggak bisa. ngelawan ke orang tua, terus kita keluar ada masalah. Itu kan kualatnya Itu dari orang contoh, tua. Itu itu gambaran, contoh. itu contoh namanya. Determinasi kualatnya dulu, ayo samain dulu perspektif Coba kualat itu apa deskripsinya artinya. gimana coba arti kualat Ayo. apa arti kualat coba. Cari dulu. Cari Nanti dulu cocok googling dulu tuh, nih, nah. googling. Kualat adalah gitu loh. Nah gitu, jangan pakai misalnya. Pes, baginda Rasul itu diturunkan di muka bumi itu membawa rahmat, bukan Nah. bawa kualat. Ini masa nggak percaya Nanti- sama Habib kualat, ngaco itu. Nanti pada saat Hafiz tahu artinya kualat, nah baru kita lanjut kedua, apa bener nih doktrin yang ini, karena arti dari kualat sendiri itu tidak sesuai dengan ini. Begitu Hafiz. Oke, ayo kita gunakanlah akalnya. Ayo Hafiz. Kalau nggak bisa tak ajarin, Pis. Ayo coba Bang Ali Talk apa kualat itu. Oh, kan ada kalimat coba, berarti dia ngeremehin saya gitu loh. Iya kan aku Ya udah jangan. Nggak Kan jadi, aku nggak nggak tahu, jadi. Bang Walid itu. Kalimatnya ayo coba, kan males aku. Kalau ayo coba salah. jangan ya. Mana Itu artinya jangan, gitu kan ini kan dong. juga ilmu Bang Ali Bisa TikTok. coba googling. Coba Bang Muhammad Saya ini coba kan juga googling ilmu tadi. apa arti kualat itu apa? Kualat itu Nggak bisa pakai coba, nggak bisa pakai Bang Hafiz. coba. Bang Hafiz, Saya jelaskan. kualat Bang- itu artinya begini Bang. Kualat itu kecelakaan atau bencana yang diakibatkan oleh kejahatannya. Itu kalau Contoh itu welo contoh ya Bang Wali TikTok ya bukan Bukan, itu. Iya, ini itu bagian artinya. dari Jadi definisi. kualat itu Betul, ini definisinya. definisi. Betul. Definisinya adalah kecelakaan atau bahaya atau bencana ya yang diakibatkan oleh kejahatannya. Betul. Gimana Bang Hafiz? Jadi kalau kita gini, apakah kita tidak percaya kepada Habib jahat? Nah gitu loh Tidak. pertanyaannya jadi begitu ya kan? Tidak. Apakah kita tidak percaya bahwa Habib zuriah Nabi jadi jahat kitanya? Tidak. Kalau kita jahat, maka ada peluang kita dapat bencana atau kecelakaan. Kayak gitu sebenarnya. Nah, sementara Bang Hafiz, selama ini kalau kita lihat mereka-mereka yang tidak mempercayai bahwa Habib zuriah Nabi, alhamdulillah, ya kan? Karena mereka berniatkan untuk Rasulullah juga. Mereka tidak dapat bencana dan kecelakaan, alhamdulillah. Berarti pengertian tentang kualat terhadap tidak percayanya kepada Habib adalah halu. Mereka berhalusinasi terhadap kualat dikarenakan tidak percaya kepada Habib. Kan begitu kita logikakan kan. Berarti kalau mereka tidak percaya kepada Habib hanya karena takut kepada kualat, apa namanya? Mereka halu. Iya, betul. Contoh lagi Gimana nih, Bang Hafiz. Wali TikTok? Bang Walo, apa Nih, kualat contoh. itu harus dengan Ini contoh, langsung, apa dengan secara Ini contoh yang jelas nih, Fis, contoh yang jelas nih kenyataannya. Ada seseorang nih yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi pada sifat perilakunya tidak sesuai dengan ucapannya. Akhirnya dipertanyakan, nah, orang itu sedang kena kualat tuh atas ucapannya karena tidak sesuai dengan perilakunya. Itu kualat tuh, Fis. Ya salah satu kualat ya dihina dia, dibully dia. Itu kualat tuh. Nah, Lagi itu kualat menerima itu. sesuatu Sebenarnya yang kayak tidak gitu loh. sesuai dengan Sesuatu ucapannya. yang Nah, itu tidak kualat tuh. mengenakan atas apa yang dia buat. Oh, itu ya, salah kualat, Fis. satunya Namanya kualat Fis. itu dibully, dihina gitu ya Bang ya. Iya, itu salah satunya loh. Jadi jangan Kalau Bang Walo kan sebetulnya, makanya aku sekarang mau nyimpulkan ini mana Tidak bisa kamu menyimpulkan. Kamu sendiri tidak paham kualat.
Ya, apa mau nyimpulkan gimana? Kualat itu suatu perilaku yang keluar dari norma-norma yang ada. Nah, itu perilaku kualat misalnya gitu. Perilaku saya harus sopan sama orang tua saya kan begitu. Tapi saya malah bentak-bentak, akhirnya saya kesandung batu. Itu kualat saya atas ucapan saya tuh perilaku saya kepada orang tua saya. Itu Bilang gitu kualat. loh Bang Muhammad, tapi gak Ya, dibolehin. bukan, ente belum mengartikan artinya kualat, baru nanti contohnya pas, Fis, gitu. Gitu. Nah, sekarang Habib karena ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, tapi perilaku dan perbuatannya tidak sesuai apa yang diucapkan sebagai Rasul. Nah, dia sekarang kualat atas ucapan perilakunya dia. Tuh, kualat. Fis. Berarti kalau Contoh nih, dibully Fis, itu Fis. kena kualat gitu ya. Ini contoh ini ya, contoh. Berapa banyak zuriat Nabi, berapa banyak zuriat Nabi yang ada di dunia ini yang tidak pernah terhujat, tidak pernah dipandang negatif karena mereka tidak pernah mengaku-ngaku dan mereka sudah terverifikasi. Ini contoh aja ya, contoh aja itu. Ada beberapa orang yang di Indonesia udah minta isbat kepada Maroko atau di Irak atau di mana. Kemudian mereka sudah memenuhi syarat semuanya termasuk tes DNA. Kemudian mereka sudah terverifikasi dan tidak mempublikasikannya, ya kan? Dan mereka tidak terhina, juga tidak terlalu dimuliakan, kan begitu sebenarnya, Hafiz. Menurut saya loh, justru kalau kita ingin mencari zuriat Rasul, cari yang tersembunyi, yang mereka mencoba untuk tawadhu terhadap zuriahnya dan tidak mempublish keluar. Akan dikhawatirkan takut akhlaknya tidak menyerupai akhlak Rasulullah dan akan menimbulkan itu loh, rusak nama Rasulullah. Itu sebenarnya kalau lihat dari genetika ya, genetika dari keturunan Nabi, karena mereka sangat menjaga. Saya bicara bukti ada. Jadi pernah suatu ketika Ali Zainal Abidin itu menangis di Ka'bah hanya karena begini. Orang bertanya, kok kamu nangis kan? Padahal kamu orang mulia dan sangat mulia keturunanmu. Aku khawatir tidak bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah. Maka aku menangis karena bagiku, kan gitu kalimatnya itu. Karena bagiku, ya kan, nasab mulia ini adalah seperti ujian gitu loh. Mereka takut. Makanya ketika kita melihat orang-orang yang mengaku zuriat Nabi sementara akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah dan mempublikasikannya dengan arogan, maka boleh kita dalam tanda kutip bertanya, benar apa tidak dia zuriat Rasulullah. Itu yang saya pegang, Fis. Selama ini begitu. Cuman kemarin kebetulan nggak ada data, jadi nggak berani publis. Begitu ada penelitian ini ditambah dengan genetika DNA itu, wah saya makin yakin. Jadi benar analisanya Ali Zainal Abidin itu tadi atas takutnya dia terhadap amanah sebagai zuriyah Rasulullah. Kalau ukur saya seperti itu. Silakan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jadi banyak bicaranya. Assalamualaikum Pak Kiai Syarif, Pak Kiai Anjas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, Hati Mulia, Nusantara Bangkit, Pak Elo. Aku itu kemarin Kiai Fauzan perjumpaan dengan Faiz kan ramah tamah santai lah. Ini aku galak barusan karena dia nyinggung Gus Dur. Wah, ojo ngono Is. Gus Dur iku panutan Is. Gawa Madura meneh. Waduh, berat Is. Ojo Is. Waduh Pak Isre, ya apa? Kemarin mau dijadikan anak angkat sama Kiai Syarif. Waduh, tambah saiki tambah. Waduh. Ya apa Pak Is ini? Mangan tahu bulat tadi Is. Bumbu Is. Mau nanggepin Yang lain saya minta maaf ya, mau turun dulu ya. Oh jauhnya. Ya terima kasih Pak Elo. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada salah-salah Mas. Ya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Makasih Pak Elo, makasih. Satu. Kemarin mau jadikan anak angkat sama Kiai Syarif. Nah iya anak wedokku Wayu Is S2 Is. Pak Is percaya tak Is? Lek ono balesan Is.
Percaya nggak kalau ada balasan di dunia dan di akhirat? Nah, yang percaya Bang Dukojoyo. Oh ya wadah kalau percaya. Nah, itu yang Iya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, kan gitu isi ya. benar. Nah, itu sekecil apapun perbuatan manusia, baik yang baik ataupun yang buruk, itu pasti akan dapat jawabannya, balasan di dunia pun ataupun di akhirat. Pasti itu is. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Ada yang dunia dan akhirat juga. Waduh, soro is. Masa gak teman tahu ceritanya anu is. Apa jenenge ono sahabat iku ya. Cuma hanya sekedar dia lewat tidak ambil nang wong tuae, wong tuae teko jendela, kemudian orang tuanya sakit hati. Ketika itu sahabat akan meninggal ya. Sudah apa itu? Sudah sakratul maut, gak bisa mati, akan dipanggil Rasulullah. Ternyata satu kesalahan menyakiti hati orang tuanya. Iki mompong belum dibakar di akhirat nanti. Coba siapkan apa itu kayu mau dibakar oleh Rasulullah. Ternyata orang tuanya tidak tega, kemudian memaafkan. Langsung akhirnya husnul khotimah faiz. Nah, di situ ada balasan, sudah nampak di situ ada balasan. Dan apa semua segala sesuatu yang manusia berbuat, ibaratnya nandur dari ilir dari tembangan Wali Songo kan, pasti akan menuainya, ya kan? Dulu sikap Habib kepada para kiai ya apa? Kiai wis sabar, sampai Gus Dur pun sabar. Ternyata sekarang ya balasannya seperti ini, karena nandur sedewe deh, karena dia menanam sendiri, akan menuai sendiri gitu loh. Jadi jangan salahkan pihak-pihak mereka, kita ya, orang-orang yang tersakiti akan bersikap seperti itu, karena dia itu menanam hal yang menyakiti kepada orang lain, pasti akan disakiti. Ya Isa, paham Is? Alhamdulillah. Weh, bagi mari ini jadi anak angkat mana iki? Anak angkat Mbak Wali iki. Jadi Bang Dukojoyo, Amban kan orang Madura ya. Amban masih dengar nggak kalau orang Madura itu sangat menghormati ke gurunya, meskipun dia anak putra guru yang masih kecil sekalipun tidak mengerti ilmu, bahkan sangat dihormati, sangat dimuliakan sama anaknya gitu kan Bang Dukojoyo. Kan pasti tahu lah, sampai bahkan sampai dari bukannya dari putranya toh, sampai ke apa ya, misalnya kiainya itu ada apa yang ngeramut apa gitu loh, hewan lah, hewan peliharaan itu bahkan sampai dihormati gitu loh Bang Dukojoyo. Saya kan gitu, kita kan masih kalau di Madura kan tradisi gitu kan masih sangat diitukan kan gitu Bang Dukojoyo. Iya, artinya seperti itu. Bang Nusantara itu tidak percaya kalau orang Madura itu kayak gitu. Gak semua orang Madura kayak gitu. Tapi kan kenyataannya orang Madura itu orangnya sangat apa ya, mentakdimi lah, mengikuti kata-kata guru kan gitu. Orang Madura itu memang dalam segi akhlak itu memang seperti itu, apalagi kepada gurunya, anak-anaknya, semuanya. Ya, cuma ya aturan Rasulullah, malam yarham la yurham, kan gitu. Malam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan belas kasih kepada seseorang, maka dia tidak akan dibelas kasih. Jadi tidak hanya pada guru saja konteksnya, semuanya harus gitu loh. Cuma kalau orang Madura memang kepada gurunya dan anak-anaknya dan cici-cici semua terus itu mengasih sayangi, menghormati semuanya. Tapi konteksnya nggak kesana saja, semua harus dihormati. Nah itu Bang Dukojoyo yang aku maksudkan. Cuma ya gini,
jangan ketika kata menghormati kawan-kawan kita yang sedang mengkoreksi untuk menasihati, caranya kan beda-beda agar supaya sadar. Karena selama ini dari pihak sebelah dikasih yang baik, tambah balas yang jelek. Ya timbullah seperti ini, dan ini bukti bahwasannya perbuatan mereka itu adalah balasannya, gitu loh Is. Paham nggak Is? Usul Kojoyo, Paham. Usul Kojoyo, saya asli Madura, tulen 100% ya. Bahkan bisa ya, kalau ada lebihnya dari 100 sih lebih balik. Karena asli Madura, tinggal di Madura. Iya. Iya. Memang Madura betul apa yang disampaikan ini, tetapi kan kita khususnya ini tidak mentaklid buta seperti itu. Gitu loh. Benar. Kita memang menghormati anak dari guru kita, tetapi ketika keliru ya kita tetap memberikan arahan untuk ke yang lebih baik. Kan kita ketika mencintai itu bukan menuruti atau membenarkan ketika yang dicintai itu salah. Sama dengan benar. mencintai anak saya ketika memang pilek ya, nggak sama dokter nggak boleh minum es, masa saya kasih es? Itu menjerumuskan namanya, bukan mencintai, tetapi mencelakai itu. Maksud saya begitu. Artinya memang apa ya, taklimul mutalim itu di Madura tidak harus mondok lah. Ngaji pondok langgar-langgar kecil diajarin. Itu. Artinya memahami itu iya, tetapi memang nggak seperti itu. Konteksnya. Makanya saya berbicara hal ini ya seperti ini gitu loh. Tidak taklid buta betul juga, nggak semuanya begitu gitu loh. Memang ada sebagian begitu, tetapi kan itu dengan kemampuan berpikir bernalar kita.